akan mempelajari materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Nah, apa ya yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf ini terdapat gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dari suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya dapat terletak yang pertama di awal paragraf yang disebut dengan deduktif, yang kedua di akhir paragraf yang disebut dengan induktif, dan yang ketiga di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan campuran. Nah, untuk lebih kita pahami lagi, mari kita perhatikan bacaan berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut dengan baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut dengan sepa talong buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, dari bacaan tersebut, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mari kita perhatikan paragraf pertama dari cerita yang telah kita baca tadi. Gagasan pokok terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok pada paragraf 1 ini. Pada paragraf kedua, gagasan pokok terletak di akhir kalimat pada paragraf ini, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, sedangkan kalimat sebelumnya itu merupakan gagasan pendukung pada paragraf ini. Nah, selanjutnya, pada paragraf ketiga ini, di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Ya, benar. Gagasan pokok terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama pada paragraf ini, yaitu
Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf keempat dan paragraf kelima ini? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan kalimat pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya, gagasan pokok ini tidak hanya terdapat di awal paragraf saja, melainkan dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.